Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 2048201147, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas formulasi dan teknologi sediaan semisolida mengenai emulsi dengan dosen pengampu Apoteker Husnul Warnida MSI. Pertama, definisi emulgel. Emulgel adalah suatu bentuk sediaan semisolid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dengan jelly agent dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, dalam sediaan emulgel terdapat sistem emulsi dan sistem gel, atau sediaan setengah padat yang dicampur dengan jelly agent. Gelling agent dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan cara perolehnya. Yang pertama, bahan alam, seperti tragakan, pektin, agar, dan asam alginat. Yang kedua, semi-sintetis dan sintetis, seperti metil selulosa, hidroksipropil selulosa atau HPC, hidroksipropil metil selulose atau HPMC, karboksimetil selulose atau CMCNA. Komposisi emulgel. Emulgel terdiri dari kombinasi gel dan emulsi, di mana terdapat fase minyak dan fase air. Fase minyak seperti light liquid parafin, fase air seperti propilen glikol dan metil paraben. Basis gel merupakan menggunakan gelling agent seperti HPMC. Cara pembuatannya, yang pertama, pembuatan fase minyak dan fase air. Yang kedua, melakukan pencampuran fase minyak dan fase air dengan cara fase minyak ditambahkan ke dalam fase air, lalu diaduk menggunakan mixer dengan kecepatan tertentu selama 10-20 menit. Yang ketiga, gelling agent didispersikan dalam air suling, diaduk sedikit demi sedikit hingga gel mengental. Pengadukan dilakukan dengan mixer. Yang keempat atau terakhir, emulsi dicampurkan dengan gel tersebut sampai terbentuk emulgel, atau dapat kita lihat melalui bagan di samping di mana fase minyak dan fase air dicampur, baik itu emulsi tipe oil dalam water atau water dalam oil, kemudian emulsi dimasukkan ke dalam gel. Evaluasi emulgel. Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang dibuat telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan mencapai hasil yang maksimal. Evaluasi sediaan emulgel meliputi organoleptis. Pengujian organoleptik dilakukan dengan cara pengamatan langsung, bentuk, warna, dan bau sediaan. Uji pH, pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter, daya sebar, kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di tempat aplikasi. Tipe emulsi. Sediaan diletakkan pada kaca objek, diteteskan larutan metilen blue, kemudian ditutup dengan cover glass dan diamati dengan mikroskop. Apabila zat warna tersebar pada sediaan, maka tipe emulsi minyak dalam air. Jika zat warna tidak tersebar merata, maka tipe emulsi air dalam minyak. Viskositas. Pengujian viskositas ini dilakukan untuk mengetahui besarnya suatu viskositas dari sediaan, di mana viskositas tersebut menyatakan besarnya tahanan suatu cairan untuk mengalir. Homogenitas. Homogenitas sediaan ditunjukkan dengan ada atau tidaknya butiran kasar. Stabilitas sediaan. Stabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan dan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat produk dibuat. Contoh formula emulgel, yaitu formulasi emulgel anti jerawat minyak nilam atau Patchouli oil menggunakan Twin 80 dan Span 80 sebagai pengemulsi dan HPMC sebagai basis gel. Dapat kita lihat pada tabel 1, komposisi formula emulgel minyak nilam. Minyak nilam, formula A sebanyak 5%, formula B 10%, formula C 15%, fungsi sebagai zat aktif, HPMC, formula A 6,5%, formula B 6,5%, formula C 6,5%, fungsi sebagai basis gel. Parafin cair, formula A 5%, formula B 5%, formula C 5%, fungsi sebagai emolien. Span 80, formula A 0,42%, formula B 0,42%, formula C 0,42%, fungsi sebagai pengemulsi.
Twin 80, formula A 1,08%, formula B 1,08%, formula C 1,08%, fungsi sebagai pengemulsi. Profil paraben, formula A 0,02%, formula B 0,02%, formula C 0,02%, fungsi sebagai pengawet. Metil paraben, formula A 0,18%, formula B 0,18%, formula C 0,18%, fungsi sebagai pengawet. Propilen glikol, formula A 10%, formula B 10%, formula C 10%, fungsi sebagai humektan. Aqueous, formula A H 100 ml, formula B H 100 ml, formula C H 100 ml. Fungsinya sebagai pelarut. Cara pembuatan formulasi emulgel anti jerawat minyak nilam atau Pat Cowley Oil. Yang pertama, massa dibuat dengan mendispersikan HPMC sedikit demi sedikit dalam air panas dengan suhu 80 derajat Celcius, didiamkan selama 20-30 menit hingga HPMC mengembang, lalu digerus sampai terbentuk basis gel. Yang kedua, metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol, lalu dicampur dengan basis gel, minyak nilam, ditambahkan sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Yang ketiga, massa emulsi dibuat dengan memanaskan campuran fase minyak dan fase air secara terpisah pada suhu 70 derajat Celcius. Yang keempat, selanjutnya, kedua fase tersebut dimasukkan bersamaan ke dalam lumpang yang telah berisi campuran satu, gerus kurang lebih 45 menit hingga homogen dan terbentuk massa emulgel. Evaluasi formula emulgel anti jerawat minyak nilam atau Pat Cowley Oil. Dapat kita lihat pada tabel 2, hasil evaluasi fisik, uji stabilitas, dan uji iritasi sediaan emulgel minyak nilam. Yang pertama, organoleptik. Formula A, emulgel agak encer, putih, aroma khas minyak nilam. Formula B, emulgel agak encer, putih tulang, aroma khas minyak nilam. Formula C, semi padat, dalam kurung baik, putih tulang, aroma khas minyak nilam. Homogenitas, baik formula A, B, dan C semuanya homogen. pH, formula A 5,94, formula B 5,96, formula C 5,78. Tipe emulsi, baik formula A, B, dan C semuanya tipe emulsi minyak dalam air. Daya sebar, formula A 6,8, formula B 5,7, formula C 4,5. Viskositas, formula A 113,3, formula B 126,6, formula C 166,6. Siling test, formula A, B, dan C semuanya stabil. Uji iritasi, formula A, B, dan C tidak ada yang mengiritasi. Di mana formula A adalah formula dengan konsentrasi zat aktif 5%, formula B formula dengan konsentrasi zat aktif 10%, formula C adalah formulasi dengan konsentrasi zat aktif 15%. Penjelasan. Yang pertama, uji organoleptik. Tabel 2 menunjukkan bahwa tekstur dan warna ketiga sediaan emulgel yang dihasilkan berbeda. Ketiganya berbentuk semi padat atau emulgel, akan tetapi dengan kekentalan yang berbeda. Formula A dan B agak encer, sedangkan kekentalan formula C sudah baik. Warna sediaan adalah putih, sedangkan formula B dan C berwarna putih tulang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh konsentrasi minyak nilam yang berbeda. Sifat minyak nilam yang kental dan berwarna kuning bening menyebabkan semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, semakin kental sediaan dan warna yang dihasilkan semakin gelap. Aroma yang dihasilkan untuk semua formula yaitu beraroma khas minyak nilam. Yang kedua, uji homogenitas. Pada semua sediaan tidak ditemukan adanya warna yang tidak merata dan butiran kasar pada sediaan. Hal ini menunjukkan bahwa bahan tambahan yang digunakan terdispersi dengan baik sehingga menghasilkan emulgel yang homogen.
Yang ketiga, uji pH. Perbedaan konsentrasi minyak nilam yang digunakan menghasilkan pH sediaan yang berbeda. Namun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2, pH semua sediaan masih memenuhi standar pH kulit normal, yaitu 4,5 sampai 6,5, sehingga emulgel yang dihasilkan aman untuk digunakan. Yang keempat, uji tipe emulsi. Pengujian tipe emulsi dilakukan dengan metode pengenceran. Untuk mengetahui tipe emulsi minyak nilam, tipe emulsi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu tipe emulsi minyak dalam air. Tipe emulsi ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah mudah dicuci. Yang kelima, uji daya sebar. Hasil daya sebar yang diharapkan untuk sediaan emulgel berkisar 3-5 cm. Sebab, dengan nilai tersebut emulgel dapat digunakan dengan baik. Tabel 2 menunjukkan bahwa hanya formula C yang memiliki nilai daya sebar sesuai yang diharapkan. Sedangkan formula A dan B termasuk kategori semi-fluid. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam, semakin rendah nilai daya sebar sediaan. Yang keenam, uji viskositas. Perbedaan konsentrasi minyak nilam berpengaruh terhadap nilai viskositas. Semakin tinggi konsentrasi minyak nilam yang ditambahkan, maka nilai viskositas juga semakin tinggi. Formula C dengan konsentrasi minyak nilam paling tinggi, yaitu 15%, memiliki nilai viskositas paling tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil uji organoleptik yang menyatakan bahwa sediaan formula C memiliki tekstur semi padat atau emulgel dengan kekentalan yang paling baik dibandingkan formula A dan B. Meningkatnya viskositas sediaan akan meningkatkan pula waktu retensi pada tempat aplikasinya. Namun, akan menurunkan kemampuan daya sebar sediaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 di mana formula C dengan nilai viskositas paling tinggi memiliki daya sebar paling rendah. Yang ketujuh, siling test. Ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan fisik sediaan selama masa penyimpanan dalam waktu tertentu terhadap perubahan suhu yang ekstrim. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua sediaan emulgel tidak mengalami perubahan selama melewati 6 siklus. Yang ke-8, uji iritasi atau yang terakhir, uji iritasi yang dilakukan pada 10 orang panelis menunjukkan sediaan emulgel yang dibuat tidak menimbulkan reaksi apapun, baik kemerahan atau eritema, pembengkakan atau edema, maupun ras, panas, gatal, dan perih. Sehingga sediaan emulgel minyak nilam ini aman untuk digunakan sebagai sediaan topikal anti jerawat. Kesimpulannya, minyak nilam dapat diformulasikan ke dalam sediaan emulgel anti jerawat yang stabil dan memenuhi syarat evaluasi fisik sediaan. Formula C dengan konsentrasi minyak nilam 15% adalah formula terbaik. Sekian presentasi tugas dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.